Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 7 semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran prakarya. Tentunya pelajaran prakarya ini kita sudah pada pertemuan ketiga ya. Untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana berkarya kerajinan serat dan tekstil. Tapi sebelum kita mulai hari ini, marilah kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, di dalam berkarya kerajinan serat dan tekstil ini kita mengambil kompetensi dasar dari 3.2 dan 4.2 ya. Seperti yang sudah Ananda lihat, KD-nya kita akan memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian. Kemudian kita juga akan belajar merancang, membuat dan menyajikan produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil. Tujuan pembelajarannya, Ananda bisa menjelaskan alat dan kegunaannya, kemudian teknik apa saja yang dilakukan, teknik dalam membuat ya. Cara dalam membuat itu bagaimana nanti diuraikan, kemudian teknik penyajian itu bagai pengemasannya nih ya, bagaimana pengemasannya, kemudian membuat rancangan produk, membuat produknya, kemudian menyajikan hasil dari kerajinannya. Ada 6 dari tujuan. Sebelum kita mulai berkarya, kita tentunya harus menyiapkan terlebih dahulu bahannya. Ada beberapa bahan yang bisa kita jadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan kerajinan serat dan tekstil. Di sini Ibu akan menyampaikan 3 jenis bahan serat tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan. Yang pertama eceng gondok. Ini bisa terlihat oleh Ananda gambarnya seperti itu. Dia tumbuhan air dan liar, dan jarang sekali orang memanfaatkan dari tanaman eceng gondok ini. Prosesnya tidak begitu sulit dalam menghasilkan serat. Dalam eceng gondok ini cukup dilakukan pengeringan. Tentunya sebelum dilakukan pengeringan itu ada proses pembersihannya terlebih dahulu. Yang kedua daun pandan. Daun pandan ini ada 2 ya, daun pandan yang wangi dan daun pandan berduri. Ini juga bisa kita jadikan bahan untuk membuat kerajinan. Jadi perlu diingat bahwa beberapa serat tumbuhan itu bisa dijadikan dan mudah sekali kita dapatkannya ya. Prosesnya pun sangat mudah, sama dengan eceng gondok. Dia bisa cukup dengan dijemur saja ya. Yang ketiga itu pelepah pisang. Ini sudah tidak asing lagi ya, pelepah atau gedebuk pisang, batang pisang. Ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Tentunya ini harus dikeringkan terlebih dahulu ya. Dibuka lembaran-lembaran gedebuk pisangnya atau pelepah pisangnya, kemudian dijemur. Cuma untuk pengeringan pelepah pisang ini ada beberapa cara. Artinya dia tidak hanya dikeringkan begitu saja, tapi untuk mengurangi busuk, mengurangi terjadinya ada ulat-ulat di dalam pelepah pisang itu, biasanya direndam dengan larutan minyak tanah dan kapur barus ya. Baru akan hasilnya akan bagus ya untuk pelepah pisang ini. Kemudian alat-alat yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan dari serat dan tekstil. Seperti biasa ya, ini alatnya tidak begitu sulit. Alat yang pertama itu gunting, kemudian cutter, lem tembak. Ya, lem tembak ini yang ada alatnya menggunakan listrik, kemudian ada lemnya yang dimasukkan ke dalam alat tersebut. Apabila panas dia akan meleleh. Kemudian jarum jahit, pisau, dan sebenarnya masih ada alat lain yang bisa digunakan dalam membuat produk kerajinan ini. Seperti mesin jahit misalnya bisa ditambahkan ya. Kemudian alat tenun juga, baik alat tenun manual ataupun alat tenun mesin, itu juga termasuk ke dalam alat. Tapi ini yang Ibu sebutkan ini adalah alat yang
sangat sederhana yang bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Kemudian ada nih beberapa contoh hasil karya kerajinan dari pelepah pisang. Bisa dibuat tas ya, sendal dan kotak tisu dan lain sebagainya. Ini bisa Ananda lihat, ini karya dengan bahan pelepah pisang. Ini juga ya dari pelepah pisang juga bisa ada yang dibuat dengan kap lampu itu. Untuk kap lampu ini sudah dimodifikasi, artinya disatukan ya. Kemudian produk kerajinan dari daun pandan. Nah, bisa Anda lihat itu ada kotak tisu, tas, dompet ya, dengan beragam teknik. Kalau ini teknik yang dicontoh itu adalah teknik menganyam ya. Nah, teknik anyam. Ini dari eceng gondok ya. Dari eceng gondok, kalau ada eceng gondok ini ada sedikit membesar, agak besar-besar seratnya ya. Ini dari eceng gondok bahannya. Kemudian setelah tadi Ibu jelaskan beberapa bahan dan alat, kemudian juga beberapa contoh karya dari produk kerajinan serat dan tekstil ini, nanti Ibu akan menayangkan video tentang bagaimana cara membuat kerajinan dengan teknik makrame. Nanti Ananda lihat, Ananda amati video tersebut, kemudian catat di dalam buku catatan itu ya. Ini yang di dalam video itu bahan yang digunakannya apa, kemudian alatnya apa, dan bagaimana cara pembuatannya. Yang untuk nomor 1 ini kalian harus mengamati dulu videonya. Video nanti ada 2 macam, tapi terserah Ananda mau yang mana mau diamati, karena itu ada kesamaannya, yaitu tekniknya yang sama, itu teknik makrame. Jadi untuk yang nomor 1 itu Ananda menguraikan bahan, alat, dan cara pembuatan dari video yang Ananda lihat. Untuk yang nomor 2, Ananda membuat perencanaan berkarya. Artinya Ananda membuat perencanaan untuk membuat sesuatu karya kerajinan Ananda sendiri, hasil Ananda sendiri, artinya dibuat sendiri. Maka dari itu yang pertama Ananda buat perencanaannya. Yang pertama itu nama hasil karya. Mau membuat apa sih kita itu? Ya. Mau membuat apa, kemudian bahan yang mau dipakai apa, kemudian 3 alat yang digunakan apa, yang keempat cara pembuatannya, dan yang kelima fungsi dari hasil karya yang kita buat. Jadi Ibu ulangi lagi, untuk yang nomor 1 ini Ananda melihat tayangan video, kemudian Ananda uraikan bahan, alat, dan cara pembuatan yang ada di dalam video tersebut. Yang nomor 2, Ananda membuat perencanaan apa yang akan kita buat ya. Apa yang akan kita buat tentunya setelah melihat video tersebut Ananda berpikir apa yang akan kita buat ya. Jadi tugasnya itu nanti dibuat dalam buku catatan dan dikirim pada link yang akan Ibu sediakan. Tidak ada yang difotokan pada WA ya. Semua dikirim pada link dan juga catatan di dalam buku catatan. Nanti kalau ada difotokan tidak Ibu terima ya, harus Ananda menggunakan link. Baik Ananda, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan pertemuan kita hari ini akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mudah-mudahan Ananda semua sehat semuanya, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.